Beliau adalah Ketua DPRD Kabupaten Pasir. Tugas tupoksi sebagai Ketua DPRD bagaimana ketika DPRD melakukan pengawasan, tentunya juga agar Pemkab Pasir menjadi sebuah kabupaten yang cukup maju. Nah, apa yang sudah dituangkan di dalam RPJMD ini lepas daripada tracknya. Masih ada kurang lebih 27 desa yang ada di Kabupaten Pasir yang belum teralir listrik ini. Beberapa kali Tribun K1 ini menerima informasi, Pak, jalan-jalan yang rusak. Kendalanya adalah bahwa jalan tersebut ternyata jalannya provinsi. Nah, bagaimana solusi itu bisa teratasi, Pak? Karena memang di provinsi ataupun di pusat sendiri tidak tahu kegiatan yang ada di lapangan ini sebenarnya seperti apa. Betul, persoalan adalah warga setempat. Iya, untuk pembatasan kegiatan masyarakat ini, betul, saya lihat juga tidak efektif tidak sebenarnya. maksimal juga. Tidak efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuner. Kita jumpa lagi di program VIP akan mewawancarai secara eksklusif dengan sejumlah tokoh, dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ketua DPRD Kabupaten Pasir, Bapak Hendra Wahyudi. Selamat datang. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam. Ya, Tribuner, ini sebuah kesempatan yang sangat luar biasa karena beliau ini kabupaten yang berada di paling ujung selatan Kalimantan Timur, berbatasan dengan Kalimantan Selatan, dan jauh-jauh datang ke Tribun Kaltim, sehingga kesempatan ini sangat luar biasa untuk bisa wawancara secara langsung tentunya beberapa hal terkait dengan tugas tupoksi sebagai Ketua DPRD tentunya, dan tentunya kita juga ingin tahu perjalanan politik beliau yang sangat luar biasa. Beliau ini masih muda, lahiran 79 begitu Pak Yudi. Betul. Ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak Yudi, kira-kira kalau nggak salah Pak Yudi ini kelahiran Balikpapan tapi justru sampai di Pasir. Gimana ceritanya Pak Yudi? Iya, jadi betul, saya kelahiran Balikpapan, tepatnya 27 Agustus tahun 79. Iya. Itu kebetulan kemarin orang tua sempat menjadi camat di Balikpapan. Ya, jadi makanya numpang lahirnya di Balikpapan tahun 79 itu. Tapi kemudian Bapak hijrah ke Kabupaten Pasir karena memang daerah asal. Nah, jadi kecil dan besarnya udah di Kabupaten Pasir. Berarti untuk pendidikan SD SMP sudah di Pasir? Mulai dari SD sampai SMA di Pasir, kemudian perguruan tinggi kuliah di Jogja pada saat itu. Oke, nah menariknya Tribuner, Pak Yudi ini justru lulusan backgroundnya teknik sipil, ya. Tetapi dalam perjalanan justru terjun di dunia politik. Ini di Partai Kebangkitan Bangsa, ya. Ini partainya Nahdlatul Ulama. Bisa diceritakan juga nih Pak Yudi? Iya, memang orang tua juga dulu tinggal di lingkungan Masjid Agung ya, di Masjid Raya di Kabupaten Pasir. Memang di seputaran lingkungan masjid, dan memang warga Nahdien, mulai dari kakek juga warga Nahdien. Jadi memang walaupun secara eksplisit tidak masuk di dalam pengurusan NU, tidak, cuma memang beliau memang menganut atau warga Nahdien. Dan masuk ke PKB ini ya artinya bukan karena juga warga Nahdien lalu masuk PKB ya, karena memang perjalanannya aja, tiba-tiba langsung ada di PKB ini sebenarnya. Jadi begitu lulus dari kuliah di Jogja, pulang ke Pasir, apakah langsung masuk di politik atau berorganisasi dulu dengan beberapa organisasi apa gitu Pak? Ya sebenarnya saya nggak punya basic untuk untuk langsung atau punya cita-cita untuk masuk atau terjun di dunia politik sebenarnya, Bung San. Tetapi memang pada tahun 2004 itu Bapak kemarin pernah mencalonkan sebagai kepala daerah. Cuma pada saat itu melalui DPR dan terpilih. Nah mulai dari situ saya setelah lulus kuliah ikut membantu orang tua terjun ke masyarakat, ikut bermain di politik. Nah mulai dari situ tertarik dengan dunia politik. Sejak bergabung di politik, apakah langsung di PKB atau sempat beberapa partai Pak? Sempat di beberapa partai. Saya mencoba pernah di beberapa partai, sempat di 2 partai, dan sempat sebagai ketua partai di partai sebelum di PKB juga pernah. Tapi inilah artinya di PKB ini
pencarian saya mungkin, Bung Son, terkait dengan partai politik yang alhamdulillah bisa sampai di sini sampai saat ini. Iya. Nah, Tribunner ini juga ada informasi PKB di Pasir sangat luar biasa, termasuk sebagai partai pemenang karena bisa menduduki jabatan sebagai Ketua DPRD ya, Pak Yudi ya. Nah, apakah itu menjadi sebuah capaian tersendiri, Pak Yudi? Untuk PKB di Kabupaten Pasir memang di periode ini memang cukup ada kenaikan yang signifikan. Awal-awal memang PKB hanya mendapatkan 2 kursi di Kabupaten Pasir, itu dari 30 kursi. Nah, sekarang PKB bisa menangkan di pemilihan legislatif dengan raihan 6 kursi dari 30 kursi, hingga otomatis PKB menjadi pemenang dan mengambil sebagai ketua DPR di Kabupaten Pasir. Ya, tentunya ini berkat kerja keras rekan-rekan tim di sana yang selama ini memang cukup solid bahu membahu dalam rangka bagaimana caranya memenangkan kemarin di pertarungan legislatif di sana. Ya. Ya, artinya ini kan sebuah jabatan yang sangat luar biasa, Pak Yudi ya. Sebagai pucuk pimpinan di DPRD tentunya juga sangat menentukan kebijakan di pemerintah Kabupaten Pasir. Nah, bagaimana menyikapi hal itu, Pak? Terutama karena kan ketika menjadi posisi sebagai ketua DPRD bukan berarti sebagai pimpinannya PKB, tapi justru harus mengayomi beberapa partai yang ada di dalamnya. Ya, tentunya yang pertama ini pengalaman baru, Bung Son, bagi saya. Dan ini saya duduk sebagai anggota DPR juga kurang lebih sudah 1,5 tahun menduduki di jabatan sebagai ketua DPR. Ini tentunya tantangan dan sekaligus pengalaman baru buat saya. Tapi saya kira di DPRD Kabupaten Pasir, teman-teman di sana memang hampir separohnya baru dan separohnya lagi memang masih yang petahana atau yang lama. Kami di sana sangat komunikatif, ya, artinya memang apalagi kita memang sifatnya kolektif kolegial di sana, artinya saling mendorong, saling membantu untuk memberikan masukan-masukan juga kepada saya, karena juga saya ini merupakan pengalaman baru. Jadi tidak ada masalah sebenarnya di sana. Yang penting bagaimana caranya, saya juga ingin mau belajar di sana, ya. Dan peran saya juga sebagai ketua DPR, teman-teman sangat juga support di sana. Jadi kami selalu ada hal-hal yang mungkin harus perlu dikomunikasikan, kami ya urung rembuk dengan teman-teman di sana, walaupun berbeda macam partai, ada 6 fraksi kami di sana, 6 fraksi. Ya, kami mempunyai semangat yang sama lah yang pastinya, mempunyai semangat yang sama bagaimana tentunya Kabupaten Pasir bisa lebih baik lagi ke depannya. Berbicara dengan semangat tentunya ini juga terkait dengan tupoksi sebagai DPR, sebagai perwakilan rakyat. Di antaranya adalah pengawasan, ada juga budgeting, penganggaran. Nah, kira-kira bagaimana Pak menyikapi itu? Bagaimana ketika DPRD melakukan pengawasan, tentunya juga agar Pemkab Pasir menjadi sebuah kabupaten yang cukup maju. Nah, sistem pengawasan seperti apa Pak yang sehingga bisa sinergi dengan baik? Ya memang tentunya peran anggota DPR tidak terlepas dari tadi budgeting, kemudian pembuat peraturan daerah dan pengawasan. Ya, jadi dari sisi budgeting saya kira memang kami perlu melihat bagaimana anggaran kita yang ada di Kabupaten Pasir ini itu bisa untuk menyelesaikan masalah yang ada di Kabupaten Pasir. Itu terlebih dulu. Ya, ini tentunya kita melihat daripada kemarin visi misi Pak Bupati sebelumnya yang sudah ada, yang sudah dimasukkan atau dicantumkan di dalam RPJMD. Nah, inilah yang perlu kawal sebenarnya, Bung Son. Artinya jangan sampai apa yang sudah dituangkan di dalam RPJMD ini lepas daripada tracknya. Nah, ini yang perlu kita kawal. Artinya hal-hal prioritas yang memang yang sudah dimasukkan dalam RPJMD akan kita awasi bagaimana agar itu memang tepat dan manfaatnya untuk masyarakat Kabupaten Pasir. Nah, jadi penganggaran pun seperti itu tadi saya sampaikan. Budgeting ini kita bisa harus menyelesaikan permasalahan-permasalahan, dianggarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Kabupaten Pasir. Nah, kemudian kalau memang ada lebihnya, baru kita pergunakan untuk daya saing tentunya. Nah,
Kemudian dari sisi pengawasan tentunya bagaimana program-program yang sudah nanti akan dilaksanakan tentunya tepat dan bisa di lapangan bisa berjalan dengan baik. Ya. Kalau prioritas sendiri, pasir sendiri apa Pak yang diprioritaskan dalam kebijakan pembangunan gitu? Ya, kalau kita melihat dari indikator tentunya kan prioritas pastinya ada di situ, ada bagaimana cara menangani kemiskinan, pengangguran, IPM, kemudian pertumbuhan ekonomi. Nah, tapi memang pasir ini masih bergelut dengan hal-hal yang kebutuhan dasar sifatnya di sana. Ya, terkait dengan infrastruktur, baik itu jalan dan jembatan, kemudian jaringan telekomunikasi, kemudian jaringan listrik. Nah, ini sampai sekarang pun ini masih bergelut di situ, di kebutuhan dasar. Karena memang dari 139 desa masih ada kurang lebih 27 desa yang ada di Kabupaten Pasir yang belum teralir listrik ini, Bang. Oh iya. Iya. Berarti menjadi PR besar juga jadi. Ini makanya akan menjadi PR besar. Memang terlepas dari desa-desa yang belum teralir listrik, ini memang ada beberapa daerah-daerah pesisir yang memang susah untuk dijangkau. Nah, ini memang menjadi kendala terkait dengan letak geografis Kabupaten Pasir yang cukup luas. Nah, mudah-mudahan seperti tadi saya sampaikan, baik jaringan telekomunikasi, bagaimana mau masang jaringan telekomunikasi, sedangkan listriknya saja kan tidak ada, belum ada. Nah, ini memang ini menjadi PR besar. Kami juga sudah kemarin berkomunikasi dengan PLN P2K di Samarinda, dan mudah-mudahan di tahun 2022 PLN sudah bisa dari 27 desa tadi yang belum teralir listrik, mudah-mudahan di tahun 2022 sudah bisa rampung untuk. Padahal kalau kita lihat PLN ini kan punya potensi sumber daya listrik yang justru lebih, Pak. Ya. Kendalanya di mana itu, Pak? Sehingga banyak desa yang belum teralir listrik itu. Ya, ini sebenarnya kan kewenangannya memang bukan di kami ya. Kami sebenarnya kalau pemerintah daerah diberikan kewenangan juga untuk bisa turut serta masuk untuk membangun jaringan listrik, tentunya APBD kami akan kami alirkan juga, akan kami perbantukan juga ke sana. Nah, memang ini sudah kewenangan PLN, dan saya kira memang dari sisi geografis, Bung Son, artinya tidak semua bisa dilalui lewat darat. Nah, ini mungkin ada listrik tenaga surya. Nah, itu mungkin nanti bisa, dan itu tadi infrastruktur jalan yang masih cukup, medannya cukup begitu berat untuk masuk ke sana. Iya. Beberapa kali dari Tribun dapat informasi misalkan, oh jalannya rusak, parah sekali gitu. Begitu dikonfirmasi ke Dinas PU, ternyata jalan itu jalan provinsi. Nah, apa sih yang kira-kira solusi terbaik sehingga jalan ini bisa dibagi juga, meskipun kewenangan juga kewenangan di provinsi gitu? Betul. Ya, jadi memang ada beberapa ruas yang ada di Kabupaten Pasir itu yang memang statusnya jalan provinsi. Jalan provinsi. Nah, mudah-mudahan ini memang menjadi persoalan klasik ya, Bung Son, sebenarnya di Kabupaten Pasir untuk terkait masalah infrastruktur ini. Dan informasi terakhir memang jalan ini sudah berubah, Bung Son, menjadi jalan non status ya sebenarnya. Nah, oleh karena itu ke depan memang ini memang harus perlunya komunikasi yang intens dengan provinsi Kaltim, PU khususnya juga untuk menuntaskan jalan-jalan poros ini. Dan kami pun sebenarnya sudah cukup intens berkomunikasi dengan provinsi Kaltim, dan bantuan keuangan provinsi sebenarnya juga sudah cukup lumayan yang masuk ke Pasir. Tahun ini kurang lebih mungkin ada sekitar 300-an miliar. Nah, hanya saja mungkin ini kurang fokus. Jadi mungkin nanti kami meminta ke depan agar bantuan keuangan provinsi yang masuk ke Kabupaten Pasir ini harus jelas tupoksinya untuk apa gitu. Yang tidak lagi ke program-program atau kegiatan proyek yang lain. Ya, mungkin seperti itu, Bung Son. Iya. Oke, Pak. Bicara soal Pasir kan kita ketahui juga Pasir ini cukup punya potensi alam yang luar biasa besar juga. Batu baranya juga besar, kemudian juga sawit, kebun sawit juga cukup banyak. Nah, bagaimana DPRD mengawasin itu, artinya bahwa potensi alam itu bisa termanfaatkan oleh masyarakat, tetapi juga persoalan lingkungan juga terjaga dengan baik, Pak Yudi. Iya, yang perlu saya garis bawah ini mengawasi nih, Bung Son. Bagaimana kabupaten mengawasi? Nah, ini sebenarnya menjadi dilema, Bung Son. Bagaimana Kabupaten Pasir bisa mengawasi hal-hal ya contohnya seperti tambang dan galian tadi, sedangkan kewenangan kami di Kabupaten Pasir ini sudah
hampir tidak punya kewenangan terkait Betul. dengan hasil tambang ini. Makanya otomatis tentunya kontrol kami di daerah pun tidak bisa maksimal terkait dengan tambang dan galian ini, Bung San. Nah, mungkin kalau seperti perkebunan ini masih bisa kita kontrol. Nah, tapi kalau terkait dengan pertambangan, saya kira ini memang rancu, Bung Son. Seharusnya memang Pasir atau kabupaten ataupun provinsi masih diberikan kewenangan terkait bagaimana pertambangan ini artinya bisa menjadi bisa kami kontrol tentunya, karena memang di provinsi ataupun di pusat sendiri tidak tahu kegiatan yang ada di lapangan ini sebenarnya seperti apa. Persoalan adalah warga setempat. Iya, sebenarnya yang tahu persoalan, yang tahu bagaimana keadaan di lapangan tentunya daerah kami lah setempat. Nah, ini yang menjadi persoalan sebenarnya, Bang Son. Tapi minimal Pak Yudi, bagaimana perusahaan-perusahaan besar itu punya kontribusi juga kepada masyarakat. Minimal kan juga ada. Setidaknya memang ada seperti dana CSR gitu yang kita artinya untuk lingkungan sekitar pertambangan, ya itulah yang kita maksimalkan. Nah, kemudian yang program atau anggaran CSR yang dari perusahaan-perusahaan ini kita coba sinergikan dengan program atau visi misi daripada pemerintah, sehingga apa yang menjadi yang dibangun melalui dana CSR juga bersinergi dengan RPJMD daripada kabupaten kita. Oke, Tribunner, kita mungkin juga pengen tahu ya, karena sekarang ini masa pandemi COVID masih terus berlangsung, bahkan kasus semakin naik bukan turun. Nah, bagaimana Pak dari si DPRD ini terutama menyangkut menangani warga mungkin ya terdampak pandemi yang sangat luar biasa nih, terutama di Kabupaten Pasir, Pak Yudi? Iya, sebenarnya kalau saya melihat baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sudah cukup maksimal ya dalam menangani pandemi COVID ini. Hanya saja memang ini pandemi COVID ini memang baru, ya. Jadinya memang sangat susah juga untuk menanganinya. Tentunya ya dengan prokes yang ada, ya pemerintah daerah Kabupaten Pasir khususnya sudah mencoba untuk menerapkan. Bahkan saya juga sempat ikut razia justisi tiap malam keliling untuk bisa menertibkan para warga dan masyarakat untuk tetap menjaga jaga jarak, kemudian memakai masker dan selalu mencuci tangan. Ini memang memang dilema sebenarnya, Bung Son. Artinya juga apalagi adanya PPKM yang baru-baru ini untuk pembatasan kegiatan masyarakat ini. Betul. Saya lihat juga tidak efektif sebenarnya. Tidak efektif. Ya, artinya ada pembatasan jam tapi sebenarnya saya kira juga tidak efektif menurut saya. Jadi memang yang paling terpenting memang kami dari pemerintah daerah selalu mengingatkan warga, artinya untuk menyadarkannya ini yang penting sebenarnya, menyadarkan warga masyarakat agar taat dalam menegakkan protokol kesehatan. Itu yang terpenting sebenarnya. Ya, tentunya juga DPR mendorong juga Pak semacam bantuan-bantuan langsung kepada masyarakat terdampak itu, Pak. Iya, kemarin kami sempat terkait dengan adanya awal-awal di COVID ini, kami sempat melakukan pergeseran anggaran kurang lebih 40 miliar untuk bantuan langsung tunai. Oke. Ya, 45 miliar dan itu langsung dalam bentuk berupa uang tunai. Uang tunai ke masyarakat. Ya, ke masyarakat dalam bentuk uang tunai. Artinya itu langsung masuk ke rekening mereka. Tidak seperti mungkin ada di daerah-daerah lain ini dalam bentuk sembako. Betul, ya. Ya, kami pada saat itu Kabupaten Pasir mempunyai kebijakan bagaimana agar uang yang kita geser atau yang uang kita perbantukan untuk BLT ini bisa beredar di warga masyarakat kita. Betul. Karena memang kebutuhan mereka tentu kan tidak bisa hanya sekedar semuanya makan. sembako begitu ya kan. Artinya dan peredaran uang pun juga akan hanya beredar di Kabupaten Pasir sampai ke desa-desa. Dan tentunya juga dari sisi keamanan dan tidak akan minim sekali untuk kecurangan di situ karena uang langsung masuk di dalam rekening. Oh, berarti sistemnya tidak serta-merta warga mendapat bagian datang rame-rame. Oh, tidak. Kemudian tapi langsung ditransfer ke rekening warga. Luar biasa. Memang di awal-awal cukup ribet, Bang Son. Karena tiap warga dibukakan rekening, kemudian ini tapi begitu tahapan berikutnya bulan pertama, kedua, ketiga langsung mereka tinggal enter
udah langsung masuk ke rekening mereka. Nah, apakah di 2021 ini juga nanti masih berlanjut atau gimana, Pak? Kalau untuk saat ini memang kami belum dapat belum ada dapat surat edaran terkait dengan itu, tapi yang saya lihat untuk di kementerian, di Kemendes untuk DD itu masih diwajibkan. Dan kami sekarang ini lebih fokus kepada bagaimana untuk itu tadi, prokes ini tadi. Ya kalau untuk BLT sampai saat ini memang belum ada kita lanjutkan. Oke, kembali soal perekonomian Pak di Pasir, terutama di masa pandemi ini. Tentu DPRD bukan ranah kewenangan, tapi minimal bisa ikut tadi mengawasi dalam hal budgeting, juga mungkin ada penganggaran untuk membantu para pelaku usaha UMKM di Pasir sehingga tetap mereka bisa eksis, bisa bertahan di masa pandemi ini. Apa yang DPRD lakukan saat ini? Iya, saya lihat di Dinas Perindakop juga sudah mulai bergerak. Mereka juga sudah mendatangi para pelaku-pelaku usaha kecil menengah di desa, baik di desa-desa, mereka memberikan bantuan-bantuan permodalan. Nah ini tentunya diharapkan bisa menumbuhkan industri-industri rumahan, Bung Son. Nah, kemudian mereka juga melakukan evaluasi apakah sudah berjalan, apakah ada peningkatan dari usahanya. Nah, memang kalau ada peningkatan dari usahanya akan diberikan modal tambahan kembali. Nah, ini saya lihat memang sudah berjalan di sana untuk menghidupkan roda perputaran ekonomi di masa pandemi yang cukup berat. Saya lihat memang tidak ada lain dan tidak bukan kita harus mendobrak, menggedor UMKM agar perekonomian yang ada di Kabupaten Pasir ini bisa bergerak. Saya kira itu Bung Son, support daripada pemerintah daerah untuk memberikan permodalan itu sudah saya lihat memang sudah berjalan saat ini. Artinya Dewan sangat mendukung anggaran daerah ini sebagian memang untuk membantu para pelaku UMKM di Pasir. Betul. Dan harapan kita juga mungkin dari Tribun nanti bisa mempromosikan UMKM yang ada di Kabupaten Pasir. Tentu kita siap dari Tribun, kita siap bersinergi, dan kita sebenarnya kita punya konsep digitalisasi Pak. Bagaimana kita mempromosikan melalui video YouTube, melalui media sosial. Nanti monggo sinergi ini mungkin bisa dilakukan antara media khususnya Tribun Kaltim dengan Pemkab Pasir, Pak Yudi. Oke Pak Yudi, kita agak bicara agak ringan-ringan bagaimana ketika posisi sebagai lulusan teknik kemudian masuk di politik dan sekarang menduduki jabatan paling tertinggi di lingkungan DPRD. Kayak apa sih dukungan keluarga, terutama istri dan anak-anak gitu Pak? Iya, sebenarnya saya tidak punya mimpi bisa sampai sebagai ketua DPR, tapi ya ini sekali lagi amanah, ya tentunya amanah, dan mudah-mudahan insya Allah akan saya pergunakan amanah ini, perjuangkan sebagaimana mestinya. Dukungan orang tua, baik keluarga, istri, saya kira sangat support sekali, dan kebetulan juga istri juga bergelut di bidang politik. Ya, istri juga sebagai anggota DPRD provinsi saat ini, ya. Saya kira memang support dari keluarga sangat luar biasa, sangat mendukung sekali, dan sekali lagi memang intinya esensinya dari sebagai anggota DPR mau dibawa kemana ini sebenarnya? Ya, tentunya ini sebagai alat perjuangan, Bung Son, karena kita melihat memang bagaimana duduk di anggota DPR ini memang sebenarnya harus lebih banyak turun ke lapangan, melihat keadaan di lapangan, ya. Itu saya rasa, dan itulah yang mungkin akan kita perjuangkan, permasalahan-permasalahan yang ada di. Dan menariknya karena istri berada di DPRD Kaltim, sinerginya lebih enak nih. Jadi aspirasi yang dari Pemkab Pasir bisa disampaikan melalui anggota DPRD Kaltim, gitu Pak? Iya, jadi anggap gayung bersambut lah Bang. Ya, saya karena kebetulan istri juga sebagai anggota DPRD Kaltim, jadi kami kadang sering berkomunikasi, artinya saling mengisi, ya saling sama-sama belajar, Bang Son. Untuk bagaimana ke depan Kabupaten Pasir ini ya itu tadi bisa membawa program-program yang ada di provinsi banyak turun ke Kabupaten Pasir. Oke, nah kalau kita bicara mimpi Pak Yudi, setelah ini ibaratnya jabatan tertinggi udah didapat nih, Ketua DPRD Kabupaten Pasir. Kalau kita kan boleh bermimpi, kira-kira kedepannya ada nggak yang ngangan kalau bisa memimpin Pasir atau mungkin dalam bentuk apapun minimal bisa kontribusi ke Kabupaten Pasir Pak Yudi? Iya, selama saya memang dibutuhkan Bung Son dan diperlukan, tentunya ini sebagai tadi saya katakan sebagai alat perjuangan untuk bagaimana Kabupaten Pasir ke depan bisa maju dan lebih sejahtera ke depannya. Ya tentunya
saya pun tidak menutup diri untuk itu, ya. Tapi kita jalani saja proses ini dengan enjoy, santai, sambil mengalir saja seperti apa ke depan. Ya tentunya kalau itu tadi dikatakan saya artinya diperlukan dan dibutuhkan untuk bisa dapat berkontribusi untuk Kabupaten Pasir, ya tentunya kenapa tidak. Siap. Ya siap. Gitu. Nah, tidak lama lagi kita akan memiliki bupati dan wakil bupati baru. Ya. Apa harapan Pak Yudi terhadap dua pimpinan di Pasir yang akan segera dilantik ini? Ya, tentunya dengan dilantiknya bupati dan wakil bupati yang baru sekarang ini nanti akan kita mereka akan menyusun RPJMD mereka, ya. Kemudian juga tentunya kita akan melihat yang sudah masuk di dalam visi misi Pak Bupati yang dituangkan dalam RPJMD, ini akan kita kawal, Bung Son, bagaimana agar itu tadi yang saya sampaikan, yang sudah menjadi program-program yang prioritas ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan pada tracknya. Ya, tentunya Bupati dan Wakil Bupati ke depan bagaimana caranya bisa memajukan lagi Kabupaten Pasir. Ya, saya rasa tidak lain dan tidak bukan untuk bisa menciptakan iklim investasi yang aman, kemudian yang mudah. Nah, ini tentunya untuk mendukung bagaimana Kabupaten Pasir bisa lebih maju. Iya, kebetulan Bupati terpilih juga dari partai PKB betul. juga. Artinya sinergi ini mungkin lebih mudah Pak Yudi ya. Artinya bagaimana membawa Pasir menjadi lebih maju, menjadi ibaratnya pintu gerbangnya wilayah selatan, akan lebih mudah untuk disinergikan begitu Pak Yudi. Tentunya kami akan bekerja walaupun ada sebagai keterikatan sebagai saudara, tentunya kami tetap akan bekerja sebagai profesional. Betul. Bung Son, ini masalah lain ranah dan wilayah, ini masalah pekerjaan, masalah profesionalisme. Bagaimana artinya walaupun saya bersaudara, tentunya kami mempunyai ranah masing-masing. Ya, tentunya kami di DPRD sebagai mempunyai tupoksi tadi untuk sebagai pengawasan salah satunya, bagaimana untuk memastikan bahwa apa yang menjadi visi misi dan program-program pemerintah dan khususnya Bupati dan Wakil Bupati bisa berjalan sebagaimana mestinya. Oke, satu lagi Pak, Ibu Kota Negara kan sudah ditetapkan di Kaltim, meskipun kita belum tahu tahapannya sampai kapan. Tapi minimal Pasir ini kan menjadi daerah yang sangat-sangat bersinggungan dengan Ibu Kota Negara nantinya. Nah, apa sih Pak yang akan Pak Yudi sebagai Ketua DPRD dan nanti sinergi dengan Bupati yang baru ini, apa yang akan dilakukan Pemkab Pasir sehingga menjadi sebuah penyangga Ibu Kota Negara yang sangat luar biasa gitu? Ya, tentunya kita patut bersyukur dan gembira ya kalau memang nanti IKN berada di PPU Pasir, tentunya akan menjadi salah satu kota penyangganya, sebagai kabupaten penyangga maksud saya. Nah, ini harapan tentunya Pasir harus berbenah mulai dari sekarang, baik dari itu khususnya di bidang pertanian secara luas, karena ya biar bagaimanapun tentunya nanti apabila Pasir tidak cepat berbenah dari sekarang, saya yakin Pasir akan ketinggalan dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya, ya, baik itu dalam pemenuhan kebutuhan perekonomian maupun industri. Pasir harus berbenah dari sekarang untuk menghadapi IKN yang ada di PPU nantinya. Oke, Tribuner, ini saya pengen satu lagi mungkin dari Pak Yudi, karena ini akan disaksikan oleh mungkin seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Kaltim dan Pasir pada lebih khusus lagi. Kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan? Karena ini kan direkam di YouTube Pak, mungkin akan dibaca, ditonton nanti mungkin beberapa tahun yang akan datang. Mungkin anak Bapak, generasi muda Pasir akan menonton. Kira-kira apa sih pesan Bapak, himbauan Bapak kepada anak-anak muda Kaltim, Pasir khususnya, sehingga Pasir bukan menjadi daerah pinggiran, tapi menjadi berada terdepan wilayah selatan Kalimantan Timur. Silakan Pak Yudi. Iya, saya secara pribadi berharap mudah-mudahan generasi muda khususnya Kabupaten Pasir ya terus menggali, mengeksplor yang ada di dirinya untuk terus semangat dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia. Jadi teman-teman juga harus tetap percaya diri dalam melakukan hal-hal, jangan
jangan ada minder, pokoknya terus semangat Bung Son ya. Untuk anak-anak muda, gali potensi yang ada di diri kita semaksimal mungkin. Mudah-mudahan dengan seperti itu, kerja keras dan semangat yang tinggi, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan mudah-mudahan bisa tercapai. Oke, terima kasih Pak Hendra Wahyudi, Ketua DPRD Kabupaten Pasir, tokoh muda yang sudah berhasil duduk di pimpinan DPRD Pasir, sangat luar biasa. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Semoga wawancara diskusi ini menjadi inspirasi buat kita semua, terutama anak-anak muda di Kalimantan Timur. Anak muda bisa berkiprah terutama di politik. Itulah, kita jumpa lagi program VIP Room di program yang akan datang, tentunya dengan sosok dan tokoh yang beda. Terima kasih Pak Wahyudi, terima kasih. Sehat selalu, ikutin protokol kesehatan, selalu pakai masker kita. Siap. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.